Bela negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya untuk mempertahankan, menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah dari NKRI, dan juga keselamatan bangsa. Pengertian bela negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Model dan unsur bela negara. 1. Bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik dititik beratkan pada tumbuhnya kesadaran untuk menangkal berbagai potensi ancaman, baik dari luar maupun dari dalam, misalnya, kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, memajukan bangsa, patuh pada hukum. 2. Bela negara secara fisik. Bela negara secara fisik. Keterlibatan warga negara sipil adalah upaya pertahanan negara dilakukan melalui keterlibatan langsung, lazim disebut sebagai mobilisasi. Dasar Hukum Bela Negara. 1. Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. 3. Pasal 30 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 68. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nilai dasar bela negara. Nilai dasar bela negara ialah prinsip fundamental yang melandasi sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Hal tersebut mencakup pada loyalitas, patriotisme, semangat kebangsaan, kesadaran berbangsa bernegara, tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila, rela berkorban, memiliki kemampuan awal bela negara. Pertama ada cinta tanah air. Merupakan perasaan yang mencerminkan kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan kesetiaan yang dimiliki setiap individu dalam bernegara, serta kesediaan untuk membela dan melindungi bangsa dan negara dari gangguan dan ancaman. Lalu yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Merupakan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu bersahabat dengan negara. Ia merupakan suatu kondisi di mana setiap individu mengetahui bahwa ia hidup di bawah naungan suatu negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini perlu ditanamkan dari masih kecil, sejak masih di bangku sekolah dasar kalau bisa. Terutama di era globalisasi seperti sekarang, kesadaran berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam membangun persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, yakin akan Pancasila. Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bangsa. Menumbuhkan keyakinan ini bisa dilakukan dalam memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sendiri akan yakin terhadap Pancasila. Yang keempat, rela berkorban. Merupakan kerelaan dan kesediaan untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta bendanya demi kepentingan umum atau negara. Lalu yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan memiliki sejumlah kemampuan, tiap individu memiliki modal untuk ikut serta dalam bela negara. Secara psikis, hendaknya individu memiliki sikap disiplin, ulet, taat, pantang menyerah, serta percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Sementara secara fisik, individu hendaknya dalam kondisi sehat dan memiliki keterampilan jasmani yang mampu mendukung kemampuan awal bela negara. Fungsi bela negara. 1. Sebagai penjaga keutuhan wilayah negara. 2. Sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman. 3. Sebagai sebuah panggilan sejarah.
4. Sebagai kewajiban masing-masing warga negara. Tujuan bela negara. 1. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 2. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 3. Melestarikan budaya bangsa yang luhur. 4. Melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. 5. Menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Untuk melaksanakan bela negara di zaman sekarang ini lumayan sulit. Bisa dibilang lumayan sulit. Yang menjadi tantangan di era digital adalah menurunnya semangat patriotisme di kalangan anak muda, lalu kurangnya pemahaman konsep bela negara di kalangan anak muda. Selanjutnya, ada contoh kurangnya kesadaran tentang bela negara. Yang pertama, lebih mengutamakan produk impor. Masih banyak dari warga negara Indonesia yang lebih mengandalkan produk impor. Banyak dari masyarakat Indonesia masih berbondong-bondong dalam membeli produk dari luar negeri untuk memuaskan tren yang sedang berlaku di dunia. Bentuk sikap ini merupakan bentuk kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencintai produk lokal. Hal ini sangat memprihatinkan, sebab masyarakat akan semakin jauh terhadap meningkatkan mutu kualitas produk lokal itu sendiri. Ini semua akan berdampak pada wirausaha lokal yang mulai kehilangan mutu saing terhadap barang impor, juga berdampak pada perekonomian nasional. Contoh kedua, lebih cinta budaya luar. Semakin minimnya generasi milenial dalam menghormati nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan lebih bangga dengan budaya atau simbol-simbol bangsa lain. Semakin banyaknya pemuda yang melakukan perilaku menyimpang dan penggunaan narkoba. Kondisi ini diperparah dengan minimnya kesadaran sosial dan perhatian kepada sesama yang ditunjukkan dengan semakin individualisnya di tengah-tengah masyarakat. Penguasaan iptek yang terbatas. Selanjutnya ada cara kreatif dan efektif untuk meningkatkan kesadaran bela negara di era digital. Generasi milenial saat ini lebih suka kepada program-program kegiatan seperti yaitu olahraga dan permainan digital yang bersifat dinamis, mengasyikkan, membuat ketagihan, menantang, dan memuaskan hasrat berprestasi. Kedua, ada musik dan ragam seni budaya yang memicu kreativitas, kebebasan berekspektasi, dan kemampuan berkarya dalam mengekspresikan keindahan. Ketiga, ada fotografi dan multimedia. Media mengekspresikan berbagai ide, inisiatif, keindahan, dan inovasi yang ada dalam imajinasi manusia. Yang keempat, ada startup dan ekonomi kreatif. Model bisnis anak-anak muda yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Dan yang terakhir, ada petualangan dan media sosial yang merupakan arena bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi. Strategi dan upaya untuk meningkatkan kesadaran bela negara di era digital. Pertama, ada peningkatan dan pemanfaatan IT dan media sosial sebagai sarana melakukan sosialisasi dan habituasi masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran bela negara. Kedua, membuat narasi yang kuat mengenai bela negara yang bisa dijadikan sebagai konten media sosial yang berfungsi sebagai counter narasi yang bisa mengikis dan melemahkan semangat bela negara. Ketiga, agar counter wacana berfungsi secara efektif, maka harus dibuat formal dan tampilan yang kreatif dan menarik sesuai dengan selera generasi milenial. Keempat, melakukan metode dialogis dan interaksi yang intens dan langsung. Kelima, keteladanan perilaku hidup dari para elit dan penyelenggara negara yang manfaatnya bisa dirasakan secara nyata. Keenam, menggali praktek kehidupan terbaik best practice yang terjadi di masyarakat dan bisa menjadi sumber inspirasi bela negara. 7. Mengunggah keteladanan hidup para elit dan best practice masyarakat ke media sosial agar bisa menjadi trendsetter di dunia maya dan sumber inspirasi di dunia nyata. Video tersebut menjelaskan bahwa salah satu aksi dari bela negara yaitu dengan tidak mencoba obat-obatan yang telah dilarang oleh negara, seperti narkoba, narkotika, dan lain sebagainya.
Nah, dengan itu kita dapat menyelamatkan anak bangsa yang akan menjadi penerus bangsa untuk kedepannya.